Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berikut ini adalah tutorial ataupun video simulasi bagaimana cara untuk mengerjakan tes di babak simulasi Cosmi 2024. Yang pertama, teman-teman bisa membuka website Cosmi dengan mengetik www.cosmi.com untuk mengecek terlebih dahulu berapa nomor peserta atau nomor ID yang dimiliki oleh teman-teman. Silakan klik daftar semifinalis Cosmi 2024 yang ada di website Cosmi. Baik. Nah, kemudian teman-teman bisa memilih sesuai dengan jenjang atau levelnya masing-masing. Kita contohkan untuk di jenjang SD atau MI, matematika level 0. Teman-teman silakan klik daftar semifinalis yang ada di layar ini ya. Teman-teman bisa klik. Kemudian teman-teman akan diarahkan ke link Google Drive yang di sana tertera untuk masing-masing nomor ID di setiap jenjang ataupun level. Kita akan coba contohkan untuk klik di level 0 ya. Di sini kita klik level 0, lalu kita pilih bidang matematika. Kemudian kita pilih announcement semifinal level 0 matematika. Oke, teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah daftar semifinalis yang terdiri dari nama lengkap, nomor peserta, asal sekolah, dan asal provinsi sekolah. Nah, teman-teman bisa mengetahui nomor peserta itu berada di samping nama lengkap. Jadi, nomor peserta untuk masing-masing semifinalis itu berbeda, dan teman-teman harus perhatikan nomor peserta yang dimiliki oleh teman-teman sudah sesuai dengan nama teman-teman. Jangan sampai keliru untuk mengcopy ataupun mengetik nomor peserta teman-teman ya. Jadi perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya untuk memudahkan teman-teman dalam pengisian, teman-teman bisa buka kembali website Cosmi www.cosmi.com, lalu diarahkan kembali ke daftar semifinalis dan teman-teman mengklik template kartu peserta. Jadi, teman-teman silahkan untuk mengklik template kartu peserta dan mendownload template kartu peserta untuk semifinal. Jadi, teman-teman tidak bisa mengisinya secara langsung menggunakan Google Doc, tapi teman-teman harus mendownloadnya dan memprint out-nya ya. Jadi, teman-teman harus memprint out untuk kartu pesertanya. Cara untuk mendownloadnya, silahkan klik menu File di bagian pojok kanan atas, lalu klik download, lalu pilih yang Microsoft Word. Nah, silakan teman-teman download. Oke, sehabis di-download, kita akan buka filenya. Nah, ini adalah file dari template kartu peserta untuk babak semifinal. Nah, kemudian silakan teman-teman menginput nomor peserta, nama semifinalis, asal sekolah, asal provinsi, bidang kompetisi, dan level kompetisi sesuai dengan data teman-teman. Kita contohkan tadi untuk matematika level 0. Kita ambil contoh peserta nomor 1, Natasha Lutfi Koirunisa. Nomor pesertanya adalah SF010101. Kita copy, lalu kita pindahkan. Oke, silakan teman-teman atur agar posisinya sesuai. Lalu kita copy namanya Natasha Lutfi Koirunisa. Kemudian kita masukkan asal sekolahnya, min 12 Aceh Selatan. Lalu asal provinsinya kita copy juga, di sini Aceh. Asal provinsinya adalah asal provinsi dari sekolah ya. Kemudian bidang kompetisinya di sini adalah bidang matematika. Dan untuk level kompetisinya adalah level 0. Yaitu SD atau MI kelas 1 sampai dengan 2. Nah, data yang sudah teman-teman isi di template kartu peserta semifinal, silakan teman-teman untuk print out. Jadi, template kartu pesertanya nantinya bisa teman-teman gunakan untuk mengerjakan tes babak semifinal untuk memudahkan ya.
teman-teman bisa langsung print out saja dengan klik menu file, lalu print jika memang sudah terkoneksi dengan printer, atau jika belum silahkan klik save as PDF, lalu teman-teman bisa mencetaknya di tempat yang bisa untuk mencetak atau memprint out, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah teman-teman mencetak atau memprint out kartu peserta, teman-teman bisa langsung membuka website atau portal untuk login di babak semifinal COSMI 2024. Silakan teman-teman klik ataupun teman-teman ketik linknya, yaitu bit.ly/cbtmtk0. Nah, ataupun untuk bidang-bidang lain, teman-teman bisa ketiknya adalah CBT IPA 0, CBT MTK 1, CBT IPA 1, CBT MTK 2, CBT IPA 2, dan seterusnya. Nanti kita akan tampilkan link untuk CBT tesnya, selain yang sudah kami kirimkan juga di grup peserta sesuai dengan simulasi yang sudah kita langsungkan pada hari Minggu. Selanjutnya, teman-teman bisa enter ataupun klik link CBT-nya. Teman-teman bisa melihat informasi yang tertera di sini, yaitu username dan password login. Untuk masuk, teman-teman bisa menggunakan nomor peserta semifinal. Yang mana nomor peserta semifinal yang sudah tadi kita input ya di template kartu peserta. Kita akan coba cek. Di sini nomor pesertanya adalah SF010101. Nah, teman-teman langsung aja input SF010101. Jadi, jangan diisi email ataupun nomor telepon. Walaupun di sini ada keterangan email atau nomor telepon, tapi teman-teman wajib menginput dengan nomor peserta semifinal ya. Sekali lagi kami tekankan di sini yang diinput adalah nomor peserta semifinal. Kemudian untuk passwordnya itu adalah nomor peserta semifinal juga. Jadi ketika teman-teman nanti menanyakan passwordnya apa, passwordnya adalah nomor peserta semifinal juga. Jadi silahkan teman-teman copy saja ataupun teman-teman ketik ulang. SF010101. Ya. Jadi passwordnya adalah nomor peserta semifinal yang sama. Nah, ketika teman-teman sudah mengetikkan nomor peserta semifinal dan juga passwordnya, silakan teman-teman klik login atau masuk. Berikut ini adalah tampilan dashboard ketika teman-teman sudah login atau masuk. Yang akan tertera di sini adalah tes yang bisa teman-teman kerjakan. Karena di sini adalah contoh simulasi, maka yang akan muncul adalah soal simulasi semifinal, bukan soal yang akan teman-teman kerjakan saat tesnya. Tetapi nantinya di tanggal tes yang seharusnya, yang akan muncul di sini adalah tes yang seharusnya, yaitu semifinal matematika level 0 untuk jenjang SD ataupun MI kelas 1 dan kelas 2. Nah, kita bisa mengecek terlebih dahulu di dashboard ini apakah datanya sudah sesuai. Teman-teman bisa klik di bagian pojok kanan atas dengan mengarahkan kursor ke bagian lingkaran, maka akan melihat nama yang tertera. Apakah nama di sana sudah sesuai dengan nama teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung mengklik start ataupun try again ketika simulasi di sini, artinya bisa dilakukan berulang. Silakan teman-teman klik start ataupun try again. Nah, teman-teman akan langsung diarahkan ke link pengerjaan soal. Link pengerjaan soal itu sama persis dengan babak penyisihan, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Perbedaan hanya tertera di login awal saja. Jadi untuk simulasi semifinal matematika level 0, COSMI 2024 kurang lebih sama seperti babak penyisihan. Selanjutnya, teman-teman bisa membaca terlebih dahulu aturan ataupun ketentuan yang tertera, mulai dari berapa banyak soal yang ada di tes tersebut, kemudian berapa bobot soalnya atau bobot nilainya, kemudian waktu pengerjaan tesnya, dan ketentuan-ketentuan yang lainnya. Selanjutnya, teman-teman wajib untuk men-input ataupun memasukkan data-data yang tertera yang seharusnya teman-teman masukkan, mulai dari nama lengkap, asal sekolah, kelas, provinsi, kota ataupun kabupaten, dan juga email. Kita langsung memasukkan data dengan contoh yang sudah kita tambahkan tadi ya. Di sini kita menggunakan data dari Natasha Lutfi Khairunisa. Kita copy, lalu kita ketikkan ataupun kita paste saja.
Kemudian asal sekolahnya dari Min 12 Aceh Selatan. Kelasnya kita tulis saja kelas 1. Kemudian provinsinya adalah Aceh. Kotanya kita masukkan Aceh Selatan ya. Kotanya kita masukkan Aceh Selatan. Emailnya di sini sementara karena contoh kita masukkan saja nastasia@gmail.com. Sebelum teman-teman klik start, teman-teman perlu untuk memperhatikan kembali data-data yang di-input. Jangan sampai ada kekeliruan ataupun typo dalam pengetikan. Sekali lagi, ketika teman-teman keliru dalam menuliskan nama dan asal sekolah, maka sertifikat yang akan teman-teman dapatkan juga keliru. Jadi kami mengingatkan teman-teman wajib mengecek terlebih dahulu data nama lengkap, asal sekolah, kelas, provinsi, kota ataupun kabupaten, email, dan data yang lainnya. Selanjutnya, setelah teman-teman cek, silakan untuk klik start. Setelah teman-teman klik start, maka teman-teman akan langsung diarahkan ke pengerjaan soal dan akan langsung muncul soal nomor 1 atau soal pertama. Untuk memilih jawaban, teman-teman langsung saja mengklik opsi jawaban yang tersedia, mulai dari opsi jawaban A, B, C, ataupun opsi jawaban yang D. Tetapi, teman-teman perlu diingat, jika teman-teman belum yakin dalam memilih opsi jawaban, lebih baik untuk dilewati terlebih dahulu, ataupun teman-teman bisa memberikan tanda mark for review. Karena jawaban yang sudah teman-teman pilih, semisal kita memilih opsi jawaban yang A, maka opsi jawaban yang A tidak bisa dihapus. Tetapi opsi jawaban yang A bisa kita ganti atau kita ubah dengan opsi yang lain. Seperti opsi yang B, opsi yang C, ataupun opsi yang D. Tetapi jawabannya sudah tidak bisa dihapus oleh teman-teman. Nah, untuk berpindah ke soal berikutnya ada dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa mengklik opsi next. Oke. Nah, di sini ada keterangan switching tab is not allowed atau teman-teman tidak diperbolehkan untuk berpindah tab ataupun membuka aplikasi lain. Jadi jika muncul notif seperti ini, silahkan klik cancel. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai teman-teman mengarahkan kursor ataupun membuka tab lain, maka secara otomatis sistem akan mendeteksi teman-teman ada indikasi kecurangan ya. Jadi jangan sampai teman-teman membuka tab lain. Seperti itu. Silahkan klik cancel jika muncul notifikasi seperti ini. Kita kembali lagi ke langkah yang selanjutnya. Jika ingin berpindah ke soal yang berikutnya, ada dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa mengklik tanda panah kanan yang ada di bagian atas, ataupun teman-teman bisa mengklik next yang ada di bagian bawah. Nah, kita bisa menggunakan tanda panah kanan di atas, maka kita akan berpindah ke soal yang nomor 2. Nah, kita juga bisa menggunakan bottom next yang ada di bawah, maka kita akan berpindah ke soal yang nomor 3. Nah, bagaimana untuk kembali ke soal yang sebelumnya? Untuk kembali ke soal yang sebelumnya, teman-teman bisa mengklik tanda panah kiri yang ada di bagian atas. Silakan teman-teman klik tanda panah kiri yang ada di bagian atas. Oke, seperti itu ya. Nah, lalu di sini ada tanda panah 2 ke sebelah kanan ya. Teman-teman bisa cek. Di sini ada tanda panah 2 ke sebelah kanan. Ketika teman-teman mengklik tanda panah ini, maka akan muncul pilihan untuk berpindah ke soal yang teman-teman inginkan. Jadi, jika teman-teman ingin langsung melompat ke soal nomor 5, teman-teman bisa mengklik tanda panah 2, lalu mengklik soalnya. Misal kita ambil soal nomor 5. Maka kita akan langsung berpindah ke soal nomor 5. Dan teman-teman bisa langsung mengerjakan soal nomor 5. Ataupun jika teman-teman ingin langsung berpindah ke soal isian singkatnya, kita langsung memilih soal nomor 23. Maka teman-teman akan langsung berpindah ke soal nomor 23. Nah, untuk soal isian singkat, teman-teman perlu perhatikan di sini. Untuk soal isian singkat, jawaban yang berupa angka, teman-teman bisa langsung tulis angkanya saja. Jika memang di sana tidak diminta untuk menuliskan satuannya.
Tetapi jika memang diminta untuk menuliskan satuannya seperti meter, sentimeter, ataupun satuan yang lainnya, maka teman-teman tuliskan. Tetapi jika di soal tidak diminta untuk menuliskan satuannya, maka teman-teman cukup menuliskan langsung angkanya. Seperti di soal nomor 23 ini, Pak Ahmad memelihara sapi, kambing, dan ayam. Jika jumlah ayam Pak Ahmad 6 ekor, lebih dari jumlah kambing adalah setengah dari jumlah ayam, dan jumlah sapi adalah setengah dari jumlah kambing. Maka berapakah jumlah semua hewan yang dipelihara oleh Pak Ahmad? Misalkan jawabannya adalah 6, maka kita tulis 6. Seperti itu. Jadi tidak perlu teman-teman tulis 6 ekor. Jadi teman-teman bisa langsung menuliskan angkanya saja. Nah, untuk soal-soal yang teman-teman belum yakin jawabannya, teman-teman bisa mengklik fitur Mark for Review. Jadi di sini silahkan teman-teman centang atau berikan tanda checklist ya, Mark for Review. Maka teman-teman menandai soal ini adalah soal yang ingin teman-teman cek kembali, atau teman-teman masih ragu jawabannya itu apa ya gitu. Jadi teman-teman bisa klik Mark for Review. Nantinya tanda ini akan muncul di tanda panah 2 dan teman-teman bisa mengecek soal mana yang teman-teman berikan tanda Mark for Review seperti itu. Jadi kita bisa cek di sini. Nah, di sini ada tanda bookmarknya ya. Nah, di sini ada tanda bookmark yang bisa teman-teman lihat. Ini adalah soal yang berarti teman-teman tambahkan Mark for Review. Oke, kita langsung berpindah ke soal yang terakhir. Nah, kita di sini akan berpindah ke soal nomor 30. Hari ini adalah hari Senin. 223 hari yang akan datang merupakan hari. Nah, untuk jawaban yang berupa teks, maka teman-teman harus perhatikan jangan sampai ada typo atau kesalahan penulisan. Misalkan jawabannya adalah minggu. Nah, tetapi teman-teman menulisnya manggu, maka jawabannya keliru ya. Jadi jangan sampai teman-teman typo dalam menuliskan jawaban. Nah, untuk penulisannya kita memperbolehkan teman-teman menggunakan kapital. Jadi misal menggunakan kapital semua ya, minggu seperti ini. Ataupun hanya huruf pertamanya saja yang kapital, maka teman-teman bisa menuliskan M-nya kapital, dan huruf berikutnya tidak kapital, itu tidak apa-apa, minggu seperti ini. Ataupun jika teman-teman menuliskannya dengan huruf kecil semua, minggu, itu juga boleh. Jadi tidak ada perbedaan untuk penilaiannya. Nah, tetapi yang perlu teman-teman perhatikan sekali lagi, jangan sampai ada typo ataupun kesalahan penulisan seperti manggu atau munggu dan seterusnya. Jadi jangan sampai ada typo. Selanjutnya, untuk waktu yang masih tersisa dalam pengerjaan, teman-teman bisa cek di bagian atas sini ya. Di sini masih tersisa sekitar 82 menit 44 detik lagi. Jadi masih banyak waktunya. Nah, ini adalah waktu yang bisa teman-teman perhatikan berapa waktu tersisa yang teman-teman miliki. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada tombol save. Untuk tombol save ini, teman-teman abaikan saja. Jangan teman-teman klik ya. Ketika teman-teman sudah selesai di soal nomor 30, bukan klik tanda save ya, tapi teman-teman klik submit my answer ya. Jadi bukan diklik save, tapi klik submit my answer. Nah, silakan teman-teman klik submit. Ini submit yang pertama. Nah, di submit yang pertama, teman-teman akan punya kesempatan untuk mereview seluruh jawaban yang sudah teman-teman isi. Nah, untuk mereview keseluruhan, silakan teman-teman klik review other question from this quiz. Jadi teman-teman klik tanda panah review other question from this quiz, maka akan muncul secara keseluruhan soal-soal yang sudah teman-teman jawab atau belum teman-teman isi. Jadi setelah submit yang pertama, teman-teman masih punya kesempatan untuk mengecek terlebih dahulu jawaban-jawabannya. Jika masih ingin menggantinya, teman-teman masih punya kesempatan. Oke, silakan teman-teman review dulu. Ketika waktu yang
tersisa masih ada ya. Nah, jika sudah selesai mereviewnya, nah untuk yang warna merah di sini ini adalah question ataupun soal yang tadi teman-teman berikan bookmark ya, ataupun tanda. Karena teman-teman ragu jawabannya ataupun teman-teman masih belum tahu jawabannya, di sini akan muncul nih soal-soal yang teman-teman berikan tanda atau bookmark. Jadi masih punya kesempatan untuk mengganti ataupun memberikan jawabannya seperti itu. Nah, setelah teman-teman sudah yakin semuanya, silahkan klik submit my final answer atau submit yang kedua. Ya, silahkan teman-teman klik submit my final answer, dan di sini klik submit. Oke, jadi jangan back to quiz ya, tapi klik submit. Nah, maka jawabannya sudah tersimpan. Di tampilan ini tidak muncul sertifikat, tetapi nantinya pada saat tes yang seharusnya akan muncul sertifikat, dan sertifikatnya harus teman-teman download ya. Jadi teman-teman bisa klik gambar sertifikatnya, lalu teman-teman klik download, seperti itu. Oke, itu adalah tutorial untuk pengerjaan babak semifinal COSMI 2024. Sekali lagi yang perlu teman-teman perhatikan, teman-teman wajib untuk memprint out kartu peserta. Kami sudah menyediakan template kartu peserta semifinalnya di website COSMI. Silahkan teman-teman kunjungi www.cosmi.com, lalu beralih ke daftar semifinalis, dan silahkan teman-teman download template kartu pesertanya. Dan untuk nomor peserta, bagi teman-teman yang masih belum mengetahui sampai saat ini nomor peserta teman-teman itu yang mana, teman-teman bisa cek di daftar semifinalis. Dan perlu diperhatikan, seperti yang sudah kami sampaikan di technical meeting kemarin, untuk nomor peserta semifinal itu berbeda dengan nomor peserta di babak penyisihan. Jadi teman-teman silahkan cek nomor peserta semifinal yang terbaru itu ada di website. Teman-teman klik daftar semifinalis, lalu pilih sesuai dengan levelnya. Kita contohkan tadi di level 0, lalu bidang matematika, lalu kita klik daftar announcement-nya. Nah, teman-teman bisa cek nomor peserta yang terbaru. Nomor peserta yang terbaru ada kode SF di depan sebelum angka ya. Jadi di sini ada SF 010101. Teman-teman copy semuanya, tambahkan kata SF-nya. Ini adalah nomor peserta terbaru yang teman-teman gunakan untuk login ke sistem CBT COSMI 2024. Baik, itu saja untuk penjelasan babak semifinal COSMI 2024. Jika ada hal-hal yang masih ingin teman-teman tanyakan, silakan menghubungi kontak person untuk masing-masing jenjang. Untuk masing-masing jenjang, teman-teman bisa cek kontak personnya di website COSMI. Kita tampilkan. Di sini untuk kontak personnya, silahkan. Untuk jenjang SD ada Kak Rahma, untuk jenjang SMP ada Kak Faldi, dan untuk jenjang SMA ada Kak Dimas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.